Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya mau menjelaskan tentang kendala yang sering terjadi pada area CVT motor Vario 125 terutama ya. Nah, motornya seperti ini. Oke. Oh ya, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Oke. Nah, di sini saya jelaskan dulu ada beberapa kendala yang sering terjadi pada motor Vario. Kemarin ada yang tanya, "Bang, kalau motor saya itu kalau digas lancar, begitu gas dilepas bunyi kletak. Nah, itu kebanyakan itu biasanya kalau motor Vario itu kendalanya ada di sini. Faceletnya ini udah oblak ya, seperti ini. Nah, ini tandanya udah oblak, udah goyang, udah kendor, udah nggak rapet lagi. Nah, oke. Tapi ini kayaknya habis diganti, baru aja diganti deh. Nah, kalau ini nggak goyang, rapet. Biasanya itu ini yang goyang. Jadi dia saat digas lancar, ketika gas dilepas bunyi kletek. Itu kebanyakan ada di sini. Nah, untuk saran saya, karena harganya tidak terlalu mahal, sekitar 10 sampai 15 ribu, saran saya mending diganti yang ori aja. Itu harga ori itu sekitaran segitulah, kalau di daerah saya sekitaran segitu. Beda daerah beda harga ya. Tapi kembali lagi, kalau misalkan minim budget ya bisa diganjel aja pakai kain, atau biasanya itu umumnya itu pakai double tip ya. Tapi kalau double tip saya kurang sip, nggak puas. Saya biasanya pakai kain atau plat gitu, terus dipotong sesuai ukuran, nanti ditancapin ke sini. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk kondisi motor yang bunyi kletak gitu. Nah, terus ada lagi yang kemarin tanya tentang keluhan motornya itu kalau digas itu begitu digas pelan ya, maksudnya di gasnya ditarik pelan, langsam, terus jedul langsung cepat. Nah, itu kendalanya itu ada biasanya itu di area sini. Area rollernya ini kurang lancar, perjalanannya kurang lancar. Biasanya itu lancar straight gini, tapi itu tidak. Nah, ketika digas RPM rendah, digas pelan, dia itu posisi rollernya ada di sini. Nah, berhubung kondisi rollernya nyantol atau tersangkut atau bagaimana ya, biasanya itu ketika tersangkut, ketika lepas ke atas gini langsung frot. Nah, gitu. Itu kendalanya biasanya ada di roller. Kalau nggak di roller ya di daerah ganda sini. Nah, oke. Terus kemarin ada yang tanya lagi, "Bang, kalau motor saya itu kalau dari kecepatan 0 sampai 80 itu udah mentok. Maksudnya nggak bisa naik ke 90, nggak bisa naik ke 100. Itu ada banyak hal ya, ada banyak hal. Bisa kampas gandanya kalah, bisa sekernya atau apanya yang aus atau bagaimana bisa. Tapi kalau semuanya dicek normal, biasanya itu ada di daerah sini terutama ya, terutama daerah sini biasanya itu begini. Saya jelaskan cara kerjanya dulu. Fan belt saat posisi fan beltnya gini kan, saat posisi ini depan, ini yang depan yang ada rollernya ini, posisi fan belt itu ada di depan sini. Nah, posisi posisi saat motor digas, fan belt itu posisinya begini, bergerakannya seperti ini, seret naik ke atas. Nah, ketika posisi 90, 80, 90 kira-kira fan belt itu ada di sini. Kenapa dia tidak bisa naik ke 100? Karena dia ini ada nyantol di sini. Udah tidak bisa naik lagi karena di sini tuh berat, karena di sini tuh ada jeglongan. Nah, ini kelihatan. Ada ngenok, ada apa yang namanya jeglong, ada pokoknya unik lah. Nah, cara melihat jeglongannya itu seperti ini. Tunggu,
kasih lihat dulu. Nanti kamera. Nah itu dia, ada spasi, ada celah, ada apa yang namanya di daerah sini, perhatikan lagi ya. Nah ada celah, itu yang mengakibatkan fan belt nyangkut di situ, nggak bisa naik ke atas lagi. Jadi fan beltnya itu ketika naik posisi kecepatan 0 sampai 20 segini, 90 sampai di sini dia nggak bisa naik lagi karena ada cegelongan tadi ya, ada celah tadi ya. Nah satu-satunya cara solusinya itu biasanya itu diganti yang baru. Kalau nggak bisa diganti yang baru, kalau ini kembali lagi ke budget ya, ke dana keuangan. Kalau misal kami ini budget, mending dibubut aja, dibawa ke tukang bubut, ini sudutnya dirubah, diratakan seret gini. Kalau saya biasanya itu, kalau saya pribadi, setiap bengkel beda penanganannya. Kalau saya pribadi itu biasanya saya ambil yang ujungnya saja, yang ininya saja, diratakan sesuai dengan ini, diratakan aja seret gini, muter. Nah otomatis ini juga nanti diratakan, muter, kira-kira tebalnya berapa, seginilah kira-kira lah. Nah diratakan ujungnya aja, ini nggak usah, ini aja diratakan. Itu insya Allah kecepatannya bisa meningkat ya, yang tadinya 80-90 bisa sampai 100. Nah kalau ingin lebih apa ya, lebih kecepatannya lebih naik lagi, biasanya itu kita gunakan roller. Kalau nggak salah ini standarnya gramnya itu 12. Kalau gramaturnya semakin rendah, kalau berat jenisnya ini semakin rendah, biasanya itu untuk tarikan awal itu lancar. Sorry bro, tadi kepotong, ada sedikit masalah, ada sedikit gangguan tadi. Oke, kita lanjut tadi dari sini ya. Kalau ini semakin gramnya semakin rendah, maksudnya dari 9 gram, 10 gram atau di bawah standarnya, itu untuk tarikan awal untuk 0 sampai 50 tarikan awalnya enteng, tapi untuk tarikan atasnya jarak jauhnya itu kurang maksimal, biasanya seperti itu. Tapi kalau gramaturnya dinaikkan di atas standar, untuk tarikan awal memang berat sekali untuk tarikan awal. Tapi ketika jalan lurus, kecepatan di atas 90, 80, 90, 70, 80, 90 ke atas itu dia itu bisa ngangkat sampai 100, 110, bahkan sampai 120. Nah begitu. Tapi untuk kecepatan bawahnya itu biasanya itu kurang ya, berat di awal. Nah seperti itu. Sekali lagi, setiap perubahan, setiap penindakan, setiap merubah sesuatu itu pasti ada plus minusnya teman-teman. Nah saya tekankan sekali lagi, setiap melakukan tindakan apapun, setiap merubah apapun yang yang di luar standar pabrikan, ada plus minusnya. Seperti tadi, seperti roller tadi contohnya. Nah kemarin ada yang komen juga, biasanya di mix, maksudnya tuh ini gramaturnya 12, ini gramaturnya 10, di mix 12, 10, 12, 10, 12, 10. Nah itu tidak masalah. Untuk tujuannya untuk tarikan awal lebih enteng, tarikan awalnya dapat, tarikan atasnya juga dapat, tujuannya seperti itu. Tapi itu ada efeknya juga. Biasanya itu kalau di tengah-tengah, untuk kecepatan dari bawah ke atas, di tengah-tengah itu biasanya ada dikit hentakan, shoot gitu, biasanya seperti itu. Nah oke. Mungkin ini sedikit info dari saya, ini hanya untuk bagian depannya saja. Nanti saya buatkan lagi untuk kendala-kendala yang terjadi di bagian belakangnya. Oke. Oh ya, satu lagi tambahan, kalau bunyi kasar sekali, bunyi klok 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 seperti itu, biasanya itu yang terjadi itu ininya oblak.
kalian lihat ini harusnya rapet. Kalau ada space dikit aja itu biasanya itu bunyi klok 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 ya, seperti itu. Oke. Tapi ini enggak, ini masih normal kok, motornya masih normal, enggak kocak. Biasanya itu kalau kocak, kalau memang ada kocaknya sedikit sekali itu nggak masalah, memang ada space dari pabrikannya memang seperti itu. Tapi kalau dirasa terlalu oblak ya, terlalu longgar, nah itu biasanya kendalanya seperti itu, bunyi suaranya kayak stangkalah, klok 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 klok. Nah seperti itu. Oke. Kalau misalkan harus diganti, misalkan kalian kembali lagi ke misalkan minim budget, kalau kalian harus ganti, mending saran saya daripada ganti yang ini, lebih baik ganti yang ini, karena biasanya yang dalamnya ini tuh lebih cepat aus ketimbang yang ini, karena ini terbuat dari apa ya, ini ya, nggak tahu ini buat dari apa nih, tapi biasanya itu memang ini tuh jarang itu ya, lebih kuat daripada ini. Intinya seperti itu, ini lebih kuat daripada ini. Tapi kalau misalkan kalian ada budget, mending ganti dua-duanya. Harganya itu ya sekitar 100-an lah, atas bawahnya 100 lah. Semua tergantung merek, semua tergantung toko, semua tergantung daerah masing-masing. Tiap daerah, tiap toko, tiap merek itu harganya berbeda-beda. Nah oke, demikian sedikit wawasan dari saya. Jika kalian ingin bertanya-tanya lagi, komen di bawah sini ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Insya Allah semua pertanyaan kalian akan saya jawab satu persatu. Oke.